Cerita ini mungkin dapat menjadi dongeng kisah burung lovebird. Begini ceritanya, hampir 10 hari kami pantau untuk mengetahui populasi lovebird dalam membangun generasi. Untuk mengetahui bahasa tubuh burung lovebird yang cerdas dan unik, karena itu kami penasaran. Setelah anak lovebird menampakkan diri di depan glodok sangkar, bulu tubuh anak lovebird terlihat sudah sempurna. Karena itu, kami penasaran bagaimana ia belajar makan pertama kalinya. Dan usaha kami mendapatkan momen pertama kali anak lovebird belajar makan sendiri. Semua itu berkat sang induk lovebird yang setia dan sabar dalam merawat serta mendidik anaknya dari telur hingga besar saat ini. Bahasa tubuh yang kami dapat dari burung lovebird dalam mendidik anaknya untuk belajar makan sendiri. Begini kisah itu, kami menaruh sepotong jagung di sangkar. Keadaan seakan genting bagi keluarga lovebird. Malu dan takut, itulah sifat lovebird yang sebenarnya. Anak lovebird mengetahui dari pintu sangkar. Sang induk betina keluar dari sangkar pertama kalinya, melihat situasi keadaan di luar. Apakah aman? Serasa aman. Selang beberapa detik, induk jantan keluar dari sangkar mengikuti induk betina. Induk betina kembali lagi di depan ambang pintu sangkar, disambut anaknya yang sedang lapar. Keadaan luar sudah kondusif naluri induk betina. Sepertinya induk betina menyatakan bahwa keadaan benar-benar kondusif, aman kepada induk jantan. Menyuruh untuk turun ke bawah sangkar segera menikmati hidangan jagung manis itu. Induk betina kembali masuk sangkar. Sang induk lovebird jantan akhirnya turun ke bawah, mendekati dan pada akhirnya memulai makan jagung tersebut. Induk lovebird betina memaksa dan mendorong agar anaknya keluar, mengikuti induk jantan yang sedang makan jagung manis. Naluri sang induk sepertinya ini adalah momen tepat untuk anaknya belajar makan sendiri selain makan biji-bijian. Bingung, gugup, apa yang dirasa terhadap anak lovebird mengetahui induk jantan makan jagung amat lahap. Induk betina memantau dari ambang pintu sangkar, layaknya menyuruh untuk ikut makan jagung tersebut. Tidak lama kemudian, anak lovebird mendekat, mencium jagung 2 kali, kemudian menirukan induk jantan yang seakan memberi contoh cara pertama makan. Induk betina merasa senang, anaknya terlihat mencicipi jagung itu. Kemudian ia turun dari sangkar, mengajarkan cara minum air, dan kembali ke atas sangkar sambil memantau anaknya. Sepertinya anak lovebird masih ragu tanpa adanya induk betina di dekatnya. Melihat induk betina di atas seakan ingin mendekati. Hanya sekali mencicipi jagung, kemudian anak lovebird menyingkir lagi. Induk jantan mendekati dan mengajak makan bersama. Induk jantan memutar badan, memberikan celah agar anak lovebird mendekati, mengikuti makan. Anak lovebird masih terbayang makan disuapin oleh induk betina. Pandangan mata selalu menuju induk betina di atas sangkar, serasa ingin mendekatinya. Pada akhirnya induk betina turun ke bawah bersama induk jantan, memberi ajaran cara makan. Akhirnya mereka makan bersama-sama. Masih terlihat cemas apa yang dirasa pada anak lovebird untuk belajar makan sendiri, padahal kedua orang tua sudah bersama-sama di sampingnya. Induk betina dan jantan enggan untuk makan disuapin, seolah-olah cuek dan membiarkannya. Induk betina kembali naik ke singgasana, membiarkan anaknya bersama induk jantan di bawah. Induk betina masih memantau dari singgasana, dan akhirnya anak lovebird berjuang untuk makan sendiri tanpa disuap oleh kedua orang tuanya, benar-benar belajar mandiri. Keadaan tiba-tiba genting, datang sang majikan memberikan biji makanan pokok. Mereka berhamburan untuk bersembunyi di singgasana rumah tercinta. Induk jantan dulu masuk ke sangkar, sedangkan sang anak masih di luar sendirian dalam keadaan genting, panik dan takut. Secepat mungkin kemudian ia ikut masuk dan bersembunyi.
Keadaan yang sudah kondusif, kedua induk masih berusaha mengajarkan makan jagung dan biji-bijian. Dan pada akhirnya anak lovebird menderita trauma, ketakutan untuk turun ke bawah belajar makan sendiri. Pada suatu hari, ia akan belajar makan sendiri, di hari yang berbeda untuk selalu belajar mandiri. Itulah cerita anak lovebird yang belajar mandiri.